Hijrah Diaries. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina al-hadil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Hijrah Diaries yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca satu hadis dari sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Berdasarkan definisi yang ditorehkan oleh para ulama kita rahimahumullah, satu perbuatan dosa atau kemaksiatan yang diancam oleh Nabi dengan ancaman yang berat menunjukkan status dari dosa tersebut adalah merupakan dosa besar dan bukan dosa kecil. Ya, diancam ya berupa laknat di dunia, berupa azab di akhirat, atau berupa hal-hal yang mengerikan, menjadi tanda bahwa dosa tersebut adalah dosa-dosa yang besar. Nabi mengatakan jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Menunjukkan 7 hal ini adalah merupakan dosa yang besar, bukan dosa kecil. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, apakah ke-7 dosa besar itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan asyirku billah. Yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengalokasikan satu ibadah atau 2 atau lebih ya kepada Allah, namun dia juga mengalokasikan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Dan rincian berkaitan dengan masalah ini sudah disampaikan pada kesempatan yang lalu. Yang kedua, Nabi mengatakan ya 7 hal yang membinasakan adalah was-sihru, dan sihir. Ya. Kemudian wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqi. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menghalalkan darah yang telah diharamkan oleh Allah. Menumpahkan darah yang dilarang oleh Allah untuk ditumpahkan illa bil haqqi, kecuali dengan alasan yang benar. Wa aklur riba, dan memakan harta riba, wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, dan melarikan diri, kabur, tinggal gelanggang colong pelayu, melarikan diri dari medan pertempuran tatkala 2 pasukan ya kaum muslimin dan pasukan orang-orang kafir telah berhadap-hadapan. Yang terakhir adalah wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu melontarkan tuduhan zina kepada orang-orang yang beriman yang tidak bersalah. Ini adalah 7 hal yang membinasakan, yang mencelakakan seseorang. Kalau seorang melakukan 1 dari ke-7 hal ini, maka ia akan ditimpa oleh kecelakaan di dunia maupun di akhirat. Menunjukkan ini adalah 7 dosa yang sangat besar yang selayaknya kita berhati-hati. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara-perkara yang buruk? Kenapa kita harus mengetahui keburukan? Ya, alasan terkuat dari hal ini adalah agar kita terhindar dari keburukan tersebut. Di dalam satu syair disebutkan araftu syarra la lisyarri walakin litawaqihi wa man lam ya'rifis syarr minal khairi yaqa' fihi. Aku mempelajari keburukan bukan dalam rangka untuk mengamalkan keburukan itu, tapi dalam rangka untuk menjauhinya. Barang siapa tidak mampu membedakan mana yang buruk dari yang baik, maka ia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Sehingga kita mempelajari ke-7 dosa besar ini agar kita lebih berhati-hati lagi, agar tumbuh rasa takut dalam hati kita kepada Allah dan menjauhi perbuatan tersebut. Dosa yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah sihir. Apakah itu sihir? Ya, sihir adalah merupakan perbuatan syaitan. Ya. Dan diajarkan pertama kali oleh syaitan. Disebutkan di dalam banyak sekali syarah
tentang Kitabut Tauhid, ya, sihir itu adalah merupakan ungkapan tentang jimat, ya, atau tentang japa mantra, atau tentang tali, buhul, ya, bundelan tali yang dijadikan sarana oleh tukang sihir untuk meminta bantuan kepada syaitan. Supaya apa? Untuk menyebabkan orang lain sakit, untuk menyebabkan orang lain menjadi gila. Au yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Atau tujuan sihir itu untuk menceraikan di antara orang yang sudah menikah. Ya. Itu adalah merupakan apa? Definisi sihir. Membuat hatinya sakit, membuat jasadnya sakit, membuat akalnya sakit, membuat rumah tangga menjadi sakit. Itu adalah misi utama dari apa? Sihir. Sahabat hijrah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, was-sihru wa huwa minal kabair, sihir itu termasuk perbuatan dosa besar. Bal huwa min akbariha, bahkan dia termasuk dosa yang paling besar. Li'annahu kufrun billah, karena pelakunya telah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sahiru la yakunu sahiran illa bil kufri wasyirki billah. Dan seseorang tidaklah dia mempraktekkan ilmu sihir kecuali dia harus menjadi orang yang kafir terhadap Allah. Kecuali dia menjadi orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Wa ta'ati syaitan, mentaati setan. Wa nabdhi kitabillahi rabbil alamin. Dan melecehkan kitab Allah, padahal dia merupakan kitab yang diberikan oleh zat penguasa alam semesta. Sehingga tidak ada istilah sihir putih, sihir hitam. Semua sihir itu adalah hitam. Seseorang tidak mungkin mempraktekkan ilmu sihir kecuali pasti dia melakukan penyimpangan. Apakah dia berbuat kufur kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah, atau melecehkan kitabullah. Ya, ada pengakuan dari mantan pelaku sihir, dia melakukan sholat, dia melakukan puasa, dia melakukan zakat, ya, tapi dia melakukan sihir. Yang diminta oleh syaitan tatkala memberikan bantuan kepada dia adalah hendaknya dia menjadikan kitab Al-Quran itu sebagai sendal tatkala ia buang air besar. Dan itu merupakan kekufuran yang paling kufur. Tatkala seseorang sudah melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, melakukan kemungkaran, kemaksiatan, baru kemudian syaitan memberikan bantuan kepada dia, ya, untuk membuat orang sakit, untuk membuat orang menjadi hilang akal, untuk membuat orang menjadi bercerai dengan istrinya. Inilah hakikat dari sihir. Ya, dengan berbagai macam jenis, varian maupun macamnya. Semua bermuara ke sini. Sahabat hijrah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, mana dalilnya kalau perbuatan sihir adalah merupakan kekufuran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan di masa Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi para setan itulah yang kafir karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Dan sihir itu pengaruhnya bertingkat-tingkat. Ada yang memberikan pengaruh secara hakiki, ada yang memberikan pengaruh secara khayal, ya, khayal, menciptakan halusinasi, ya, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha. Qala bal alqu, Nabi Musa mengatakan kepada para tukang sihir, silahkan kalian melontarkan senjata-senjata kalian berupa tali dan tongkat. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tiba-tiba saja, ya, tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka yukhayyalu ilaihi, itu dibuat Nabi Musa itu menjadi berkhayal, berhalusinasi. Ya, min sihrihim, disebabkan oleh sihir mereka. Annaha tas'a, ya, bahwasanya tongkat dan tali itu menjadi merayap seperti ular. Oleh karena Imam Abu Ja'far At-Tabari mengatakan, awwalu ma ikhtatafu bisihrihim basaru Musa
thumma basaru Fir'aun, thumma absarun nasi ba'd. Yang pertama kali terkena pengaruh sihir waktu itu adalah matanya Nabi Musa. Kemudian matanya Fir'aun. Kemudian mata dari orang-orang yang menyaksikan kejadian di waktu itu. Jadi mata mereka kena sihir, lalu memandang tongkat dan tali seolah-olah ular. Padahal hakikatnya tetap berupa tongkat dan tali. Itu adalah merupakan bagian dari pengaruh sihir yang sifatnya takhyil, yang menciptakan khayal. Tetapi ada pula sihir yang pengaruhnya itu nyata, membuat sakit, membuat muntah darah, membuat hilang ingatan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi ya dari perbuatan sihir ini. Baik menjadi tukang sihirnya, baik menjadi konsumennya, ataupun menjadi pelajar ilmu sihir. Semuanya dilarang. Tidak boleh kita dekat-dekat dengan ilmu sihir maupun tukang sihir, karena ia merupakan dosa besar yang membinasakan. Yang kedua adalah waqatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menumpahkan harta yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara-cara yang hak. Nabi mengatakan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdath thalath. Darah seorang manusia tidak boleh dilanggar kecuali dengan 3. Itu athayyibuz zani, wan nafsu bin nafsi, wat tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Ya, tukang zina yang sudah menikah, maka dia ditumpahkan darahnya dengan cara diberi hukum rajam, dan pelakunya adalah penguasa pemerintah kaum muslimin. Kemudian orang yang membunuh nyawa orang lain yang tanpa hak, maka dia juga boleh untuk ditumpahkan. Kemudian orang yang murtad dan meninggalkan jamaah. Namun pelakunya sekali lagi ya, eksekutornya adalah penguasa kaum muslimin, bukan person-person kaum muslimin, bukan rakyat, bukan kita, tetapi pelakunya adalah penguasa kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam suratun Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Bagaimana dengan orang yang membunuh ya banyak manusia? Tentu dia akan memikul beban dosa yang teramat sangat berat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang membinasakan selanjutnya adalah memakan harta anak yatim. Bukan berarti yang diharamkan hanya memakan saja, tidak. Kita tidak boleh menjadi orang yang tekstual, ekstremis. Menjadi orang yang ekstrim ya di dalam memahami nas syariat. Yang dilarangkan hanya memakan. Ya, saya kan tidak memakan hartanya anak yatim, saya belikan baju, saya beli untuk piknik, saya beli untuk beli motor, beli mobil dan seterusnya. Ya. Itu tidak dibenarkan. Kenapa disebutkan makan di situ? Li'annahu a'zamu wujuhil intifa' bil mal. Karena makan itu adalah merupakan salah satu bentuk mengambil manfaat dari harta yang paling banyak terjadi. Ya. Maka itu yang dilarang. Bukan berarti yang lainnya tidak dilarang. Tetap dilarang. Mengkorupsi harta anak yatim untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh. Apakah itu untuk makan? Apakah untuk beli kendaraan? Apa untuk beli baju? Atau kepentingan yang lainnya? Tidak boleh. Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Tapi kalau dengan cara tidak zalim boleh. Ya, ada nih, tolong Pak, ini ada donasi untuk diberikan makan kepada anak-anak yatim. Ya, kita sebagai pengasuh anak yatim, kita belikan makanan untuk anak-anak yatim. Setelah mereka makan kok nggak habis, boleh nggak kita makan sisa makanan itu? Ya boleh. Itu memakan bukan dengan cara zalim. Yang dilarang adalah memakan harta anak yatim dengan cara zalim, mengkorupsi harta mereka, tidak amanah. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ya, mereka seperti memakan di dalam perut mereka, memasukkan dalam perut mereka bara api yang menyala-nyala. Wasayaslawna sa'ira, dan kelak akan kami jebloskan orang ini ke dalam
neraka yang menyala-nyala pula. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para pengelola harta anak-anak yatim yang diamanahkan kepada mereka, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Miliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendekati harta anak yatim, apatah lagi mengkorupsi harta yang tidak halal. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam pula mengatakan, di antara perkara yang membinasakan adalah wa aklur riba. Memakan harta riba, yaitu bunga yang sering diistilahkan di negeri kita. Dan istilah ini sudah amat sangat terkenal sekali, bahkan orang-orang kafir pun mengenalnya. Istilah riba ini. Meminjamkan duit kepada orang lain, kemudian kita menarik bunga dari pinjaman tersebut. Itu adalah praktek riba yang paling banyak dan paling mudah untuk dipahami. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, la'ana Rasulullahi akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang makan harta riba, petugas riba, kemudian orang yang menulisnya, kemudian orang-orang yang menjadi saksi di dalam transaksi riba tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sahabat bias yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi kita yang baru awal-awal berhijrah, meniti jalan hidayah, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sangat bijaksana bagi kita kalau kita tidak mendekati hal-hal yang sifatnya mubah jika perbuatan tersebut sudah mendekati perkara-perkara yang haram. Ya. Kenapa? Karena orang yang dahulunya bergelimang dengan maksiat, ya, bukan berarti yang dulu tidak bermaksiat dia sudah aman, tidak. Tetapi orang yang baru menapaki jalan hijrah di awal kali, dia lebih rentan mendapatkan godaan syaitan. Nah, mungkin dulu awalnya dia sering memegang uang dalam jumlah besar. Tatkala dia berhijrah, ya, dia meninggalkan pekerjaannya yang haram sehingga rizkinya menjadi lebih sedikit. Lalu dia mengurusi harta anak yatim. Ini sangat tidak dianjurkan. Karena syaitan akan gencar mempengaruhi dia. Mengiming-imingi dia dengan sesuatu yang tidak halal bagi dia. Dan tatkala iman kita masih melemah, apalagi di awal-awal meniti jalan hidayah, itu tidak disarankan untuk kita melakukan hal-hal yang mubah yang sudah mendekati perkara yang haram. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faman ittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa irdih." Barang siapa menjauhi perkara-perkara yang syubhat, maka ia telah menyelamatkan apa? Agama dan juga harga dirinya. Ya, tapi orang yang bermudah-mudahan, dia akan lebih cenderung mudah untuk terjerumus ke dalam perkara-perkara yang buruk. Tentu kita juga senantiasa dituntut untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajabah untuk meminta keistiqomahan. Selanjutnya adalah tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri tatkala ya dua pasukan telah berhadap-hadapan. Ini juga merupakan salah satu perbuatan dosa yang besar, dan ini merupakan tanda-tanda yang sering nampak pada diri orang-orang munafikin. Pada diri orang-orang munafik. Yang dituntut dari diri kita adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan hidayah, berteman dengan orang-orang soleh, dan senantiasa berdoa diberikan apa? Keistiqomahan dan mujahadatun nafs. Memerangi jiwa kita. Ya. Menjauhi sifat-sifat orang-orang munafik, yang kecil maupun yang besar. Semampu mungkin. Tatkala kita mengetahui ini adalah merupakan karakter orang munafik, maka kita berlari menjauh dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat tersebut. Di antara doa yang boleh dan sangat dianjurkan untuk kita jadikan wirid adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada aku kebenaran dan anugerahkan kepada aku kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kepadaku mana itu kebatilan dan anugerahkan kekuatan kepadaku agar aku mampu meninggalkan kebatilan tersebut. Karena hidayah dan keselamatan itu mutlak menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sebuah kebijaksanaan apabila kita meminta hidayah,
dan meminta keselamatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu melontarkan tuduhan zina kepada orang yang beriman dengan tanpa bukti. Dan buktinya itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya, dengan sangat ketat sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat wa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah." Orang-orang yang menuduh orang lain, menuduh orang beriman melakukan zina, sedangkan ia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi yang melihat langsung proses terjadinya zina, seperti timba yang masuk ke dalam sumur, maka pukullah orang yang menuduh tadi dengan 80 kali cambuk. Ini sering terjadi di tengah masyarakat. Awas si fulan itu, dia punya anak. Itu anaknya tuh anak hasil zina. Si fulan itu anak zina loh itu. Loh kenapa begitu? Loh kan bapaknya berzina. Kan ibunya berzina. Lalu kita menyebarkan berita ini ke tengah khalayak. Tidak boleh ini. Karena kita tidak memiliki 4 orang saksi yang melihat langsung proses terjadinya zina. Kalau kita melaporkan dan tidak mampu mendatangkan 4 saksi, misalnya saksinya hanya 3 saja, yang dia melihat proses terjadinya zina, saksinya kurang 1, maka si pelapor dan ketiga saksi ini semua dipukul 80 cambukan. Dalam rangka merealisasikan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Bahwasanya Allah melindungi kehormatan seorang mukmin. Maka tidak halal, tidak boleh bagi kita untuk menuduh orang lain melakukan zina. Meskipun kita melihat langsung dengan mata kita sendiri. Tapi selama tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka kita dicambuk dengan 80 kali cambukan. Jadi tidak boleh mulai saat ini, tidak boleh bagi kita menggelari orang lain sebagai anak zina atau menghibah dia. Awas si fulan itu anak zina loh itu. Itu kan ibunya berzina itu. Dari ciri fisiknya aja udah kelihatan itu bukan wajah si suaminya dia, tapi itu wajah orang lain yang wallahu ta'ala alam siapa itu. Tidak boleh bisik-bisik seperti ini memvonis orang lain melakukan perzinahan, sedangkan kita tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Kalaupun ternyata dia memang berbuat zina, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita dengan Allah adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menyibukkan dengan aib kita, menyibukkan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama apabila kita ini orang-orang yang baru di dalam meniti jalan hidayah, baru berhijrah, baru meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kita, maka kita menyibukkan diri dengan introspeksi diri dan tidak mengurusi aib yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Apalagi apabila perbuatan tersebut terang-terang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat hijrah Diyaris yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah 7 hal yang dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi perkara yang membinasakan banyak sekali manusia, maka selayaknya kita menjauhinya. Dan ini merupakan akhir dari pembahasan, akhir dari materi yang bisa kita sampaikan pada program Hijrah Diyaris kali ini. Namun pesan kami kepada diri kami sendiri, juga kepada para sahabat semua, jangan berhenti menuntut ilmu. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Dan ilmu tidak akan mungkin kita raih kecuali dengan belajar dan belajar terus selama hayat masih dikandung badan. Tapi kalau kita berhenti meniti jalan ilmu ini, maka rasa takut kita kepada Allah akan berkurang. Ketika rasa takut itu semakin berkurang, maka keberanian kita untuk melakukan kemaksiatan juga akan semakin meninggi. Dan potensi kita untuk terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan yang telah kita tinggalkan di masa lalu juga akan semakin besar. Maka dari itu, apabila niat kita berhijrah sungguh-sungguh, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa proses belajar menuntut ilmu syar'i ini harus terus berlangsung. Ya, selama hayat masih dikandung badan, sebagai bentuk usaha kita dan upaya kita, dan sebagai bentuk pembuktian nyata dari proses hijrah yang telah kita awali.
Demikian yang bisa kita sampaikan. Sebagai penutup saya ingin bacakan satu buah syair yang dinyatakan oleh para ulama. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua agar kita terus menuntut ilmu syar'i. Mathalul jahili an dinihi radin biqaidihil jahulil hairi kabahimati amya'i qada zimamaha a'ma ala iwajid tariqil jairi. Perumpamaan seorang yang jahil ya terhadap agamanya dan dia rela, dia ridha menjadikan orang yang jahil sebagai penuntun hidupnya. Ya, perumpamaan dia seperti kuda yang buta, yang tali kekangnya dikendalikan oleh orang yang buta dan berjalan di atas jurang yang berkelok-kelok dan berbahaya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti di dalam bertalabil ilmi, menuntut ilmu syar'i, karena ia merupakan jalan satu-satunya ya untuk meraih keselamatan, jalan satu-satunya untuk meraih keistiqomahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.